Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 170, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Setelah Aiden Enzo meninggalkan mansion, dia kembali ke villa. Setelah merawat Cheryl sebentar, dia menelepon Vivian Low. Sayang, apa yang terjadi? Apakah ada titik balik? Aiden Enzo bertanya dengan prihatin. Vivian Low berkata dengan sedikit lelah, belum, kita sedang menanganinya. Apakah Cheryl tertidur? Baru saja tertidur, apakah kamu ingin aku menjemputmu? Aiden Enzo bertanya lagi. Tidak perlu. Aku khawatir aku harus bekerja lembur malam ini. Kamu pergi tidur lebih awal. Vivian Low tersenyum dan menerima telepon dari jadwalnya yang padat. Mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit perhatian, kamu hamil, jadi tidak baik bekerja terlalu keras. Dengarkan aku akan menjemputmu. Urusan perusahaan, biarkan mereka menanganinya. Itu benar-benar tidak baik, kata Aiden Enzo, bangkit dan mengenakan mantelnya, bersiap untuk meninggalkan villa. Tidak perlu, saya baik-baik saja. Saya akan bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Dewan direksi yang baru akan mengeluh. Vivian Low juga pusing. Lagi pula, dalam posisi ini, jika dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak akan memenangkan hati orang-orang. Tidak, aku tidak ingin kamu berpikir, aku ingin aku berpikir, dengarkan aku, kamu harus istirahat lebih banyak, aku akan segera datang ke perusahaanmu. Kata Aiden Enzo dengan sikap yang sangat kuat. Dia terlihat seperti pemimpin yang mendominasi. Kalimat ini juga membuat hati Vivian Low bergetar, dan arus hangat dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Terlalu jantan, suamiku sangat mencintai diriku. Dia sangat bahagia, inilah yang dia andalkan. Baik, aku akan menunggumu di perusahaan. Vivian Low menjawab dan menutup telepon. Kembali ke Ruizi Savo. Setelah Aiden Enzo pergi, Ruizi Savo tidak sabar untuk berlari keluar dari mansion, menyetir sendiri, dan bergegas ke sebuah villa di pinggiran kota. Ini adalah daerah kaya yang terkenal di Sanjiang. Meski harga villa di sini tidak setinggi Longcheng Bieyuan, tapi hampir sama. Di aula villa yang terang benderang dan megah. Gaya dekorasi yang sangat mewah, furnitur di seluruh villa semuanya dibuat khusus. Bahkan sofanya terbuat dari bulu angsa yang diimpor dari Italia, dan satu set harganya ratusan ribu dolar. Belum lagi ubin lantainya yang dilapisi bebatuan vulkanik yang memiliki sifat mandiri. Tetapi pada saat ini, Ruizi Savo menekuk lututnya dan berlutut di depan sofa, dengan kepala cemberut, berlutut dan menyembah gaya Jepang. Dan di sofa di depannya, duduk seorang pria bertelanjang kaki dengan piyama putih longgar, mencicipi daging angsa kualitas terbaik yang baru saja disajikan oleh pelayan. Sama seperti itu, Ruizi Savo berlutut selama sekitar 10 menit, di mana dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Hingga pria itu menghabiskan sepiring daging angsa. Hal-hal, aku tahu segalanya. Pria itu menyentuh kata-kata di mulutnya dengan taplak meja putih, dan mengenakan cincin giok di jarinya, menunjukkan keagungan tanpa amarah. Kata-kata itu sepertinya jatuh begitu saja. Kepala pelayan dengan tunik hitam di samping menyerahkan tongkat naga bertanduk hitam kepada pria itu. Terkunci, pria itu mengambil tongkes dan membantingnya ke bahu Ruizi Savo. Hanya satu ini, klik, suara patah tulang terdengar. Jelas, Ruizi Savo jatuh langsung ke tanah, mengerang beberapa kali dengan sedih, lalu bangkit menahan rasa sakit, dan berlutut lagi. Seluruh lengan kanan ditarik seolah-olah patah. Sampah, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan mereka hanya menggunakan cara sekecil itu untuk menghancurkanmu. Pria itu berdiri pada saat ini, tampak sedikit pincang, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan berteriak, tiup dirimu sepanjang hari. Sungguh hiburan yang menyampaikan berita bahwa salah satu dari 12 kaisar, di bawah tangan seorang pemuda, tidak dapat melakukan 3 trik. Kamu idiot, Ruizi Savo tidak berani membantah, tetapi kepalanya cemberut, wajahnya memerah, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan pembuluh darahnya menonjol. Itu sangat menyakitkan.
Rasa sakit di lengan kanannya membuatnya tidak bisa berlutut dengan lurus. Apa yang dikatakan ayah angkat adalah kelalaian saya. Saya salah. Saya harap ayah angkat mengambil tindakan untuk saya tidak bisa menelan ini. Ruizi Safo cemberut, berdasarkan kata-kata ini, wajahnya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Pria itu membanting tongkatnya dengan keras ke ubin lantai, menyebabkan Ruizi Safo gemetar ketakutan. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Ini masalah sepele kamu mengacau seperti ini. Pria itu mengutuk, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara dingin, apa latar belakang pihak lain, apakah kamu sudah menemukannya? Ruizi Safo berlutut, menoleh ke pria itu dengan punggung menghadapnya, dan berkata, kami telah menemukan, namanya Aiden Enzo. Dia adalah direktur grup Beacon. Suami Vivian Low dikatakan menantu yang tidak berguna, jadi kejadian ini pasti ide Beacon. Mereka pasti memiliki nasihat ahli di belakang mereka, dan Aiden Enzo hanyalah pion. Ruizi Safo menganalisis. Jangan salahkan dia, karena informasinya seperti ini, Aiden Enzo tidak berguna. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki sarana seperti itu? Oleh karena itu, Ruizi Safo menyimpulkan bahwa Beacon memiliki nasihat ahli di belakangnya. Aiden Enzo, pria itu mengerutkan kening, bergumam di mulutnya, matanya menjadi lebih dingin, menantu yang tidak berguna. Menarik, ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ruizi Safo bertanya dengan cemas. Dengan kehadiran ayah angkatnya, dia percaya bahwa tidak peduli siapa pihak lain itu, dia pasti akan jatuh ke dalam opini publik. Beacon, tidak ada keraguan bahwa dia harus mati. Aiden Enzo juga harus mati. Pria itu tertawa, melirik Ruizi Safo, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ruizi, kamu masih terlalu muda, kamu harus belajar beberapa tahun lagi. Setelah itu, pengurus rumah tangga di sampingnya menyerahkan materi yang sudah disiapkan kepada Ruizi Safo. Ruizi Safo dengan bersemangat membukanya dengan satu tangan. Ketika dia melihat semua data dan informasi tentang Beacon yang tercantum di dalamnya, bahkan rahasianya, dia benar-benar terkejut. Ayah angkatku sudah mempersiapkannya. Dengan ini, kali ini Beacon akan mati tanpa tubuh utuh. Ayah, ini, Ruizi Safo mencibir, penuh energi. Aku sudah menghubungi Halen Vigio dari cabang Medical Association. Mereka akan mengadakan konferensi pers jam 9 besok pagi. Manfaatkan waktu itu untuk berbagi semua hal ini, Beacon pasti akan mati. Pria itu berkata dengan ringan, tidak bisa melihat ekspresi berubah, seperti serigala yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Beacon, sangat bagus, lalu tunggu kehancuran. Di konferensi pers besok pagi, Beacon pasti akan dikenal dunia. Jika rahasia penting ini terungkap, seluruh Beacon tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Ruizi Safo membolak-balik dokumen-dokumen itu saat ini, dengan senyum sinis di wajahnya. Dalam hati, dia semakin mengagumi ayah angkatnya. Ayah, mengapa Anda menyelidikinya dengan sangat rinci? Ruizi Safo bertanya masih bingung. Pria itu berbalik. Dengan senyum di wajahnya, dia memandang Ruizi Safo, memberi isyarat padanya untuk bangun, dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dialah yang ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang Beacon. Ya, itu, Ruizi Safo ragu-ragu, dan dengan cepat menutup mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Karena, pria itu menatapnya dengan tajam, dan berkata, terima kasih kepada cabang asosiasi medis untuk kesempatan ini, bekerja keras, dan saya akan menjadi perantara untuk Anda. Ya, ayah angkat, kata Ruizi Safo, sibuk mari kita turun dan melihat. Saat ini, Aiden Enzo sudah tiba di kantor Beacon. Melihat Vivian Low beristirahat dengan lelah di sofa, dia merasa sakit. Jika dia tidak menyerahkan perusahaan kepadanya, bukankah akan jauh lebih mudah? Aiden Enzo berjalan dengan ringan, melepas mantelnya dan menutupi Vivian Low, lalu berdiri di sisinya. Ini berlangsung selama 1 malam. Hingga pukul 7 pagi keesokan harinya, Vivian Low tiba-tiba terbangun dan menemukan Aiden Enzo terbaring di sampingnya. Matahari baru saja masuk dan menyinari rambut dan wajah Aiden Enzo yang hancur. Dia terlihat begitu tegas dan tampan. Terlihat suami saya seorang pria tampan, hanya saja dia tidak memperhatikan citranya selama ini. Vivian Low menjulurkan jarinya yang putih dan menyodok hidung Aiden Enzo. Aiden Enzo mengerutkan kening dan bangun. Apakah kamu sudah bangun? Vivian Low panik, berkedip, dan tersenyum seperti angin musim semi di wajahnya. Aiden Enzo bangkit dan berkata, aku akan membelikanmu sarapan. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik,
meninggalkan kantor, dan melihat seluruh area tergeletak di luar. Aku sibuk sepanjang malam dan aku lelah. Dia turun, membeli sarapan untuk semua orang, dan kembali ke kantor. Dia menemukan bahwa suasana di kantor sangat salah, semua orang berkumpul dengan gugup, melihat ke layar komputer, terlihat sangat marah. Terutama Vivian Low, dengan ekspresi marah di wajahnya saat ini, dengan tangan melingkari dadanya, menggigit bibirnya, dan berkata dengan marah, itu terlalu menggertak. Cepat dan selidiki, dan pada saat yang sama tingkatkan Departemen PR. Membelikan sarapan untukmu, datang dan makanlah. Aiden Enzo mengerutkan kening, mengambil sarapan, dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Vivian Low memberi isyarat kepada Aiden Enzo untuk melihat layar komputer. Aiden Enzo menoleh dan melihat apa yang ada di layar, murid-muridnya langsung menyusut, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah yang meledak-ledak. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.